Kasih atas kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Bahkan hidup kami pun adalah kasih karunia semata-mata. Tuhan Yesus, di dalam perjalanan iman kami mengikut Engkau, dan saat kami ada di rumah ini, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah suatu kami mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tunduk dan mau diajar, mau dikoreksi, sehingga firman itu berbuah lebat dalam kehidupan kami, di mana buah yang tetap adalah karakter Kristus yang semakin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang. Urapilah jemaat AOG Youth yang hadir malam hari ini. Boleh taruh tangan kita di hati dan sama-sama katakan, Tuhan Yesus, berikanlah kepadaku hati yang haus dan lapar, dan hati yang mau diajar. Aku mau tunduk di bawah otoritas firman. Berbicaralah, hamba mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan yang Anda rasakan, amin. Yang rasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar, lambaikan tangannya. Itu yang saya rasakan setiap kali mengambil perjamuan kudus, yang bukan cuma liturgi setiap minggu kedua, setiap bulannya, tapi adalah hati yang sekali lagi mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Dan tentunya hari ini saya mau memberitahu sebuah kabar sukacita. Selama ini kita ibadah ada di mana-mana secara serentak, membayangkan itu saja tuh powerful banget. Apalagi hari ini bukan cuma ibadah bareng-bareng, tapi semuanya AOG yang ada di mana-mana streaming ke tempat ini, saudara. Alangkah baiknya kalau kita menyapa mereka yang ada di kota-kota yang lain, di pulau-pulau yang lain, dan juga sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. AOG yang ada di mana-mana, dari sini sampai ke tempat mereka jarak nggak memisahkan, ada di dalam pengurapan dan hadirat Tuhan. Lambaikan tangan dan katakan shalom kepada mereka dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, shalom. AOG yang ada di mana-mana, silakan duduk jemaat yang ada di sini. Saya sangat bersuka cita bisa membagikan firman Tuhan dari sini sampai kepada AOG yang ada di mana-mana. Pastinya ada urapan korporat untuk kita memulai tahun ini bersama-sama. Alangkah indahnya selain daripada kita sepakat dengan visi Tuhan, tapi di dalam mendapatkan porsi firman Tuhan, pewahyuan, kita juga secara korporat menerima hal yang sama. Tentunya setiap anak AOG yang ada di mana-mana tahun ini hidupnya akan semakin berbuah lebat. Yang percaya katakan amin dimanapun Anda berada. Amin. Hidup yang berkemenangan. Tadi di tin tentang hidup yang berbuah lebat, Pastor Mike bagikan tentang hidup yang mau berubah. Ya, dan juga saya lihat beberapa wajah yang dari tim mereka hadir lagi di ibadah youth. Karena di ibadah youth ini saya akan menyampaikan hidup yang berbuah lebat adalah hidup yang mau dikoreksi. Itu adalah untuk ibadah yang youth hari ini, mau dikoreksi. Siapa di sini yang mau hidupnya berbuah lebat? Ya, tentunya semua dari kita. Tapi jangan skip part yang ini. Yaitu mau diajar, mau dikoreksi. Kita buka ayat firman Tuhan ada di Yohanes 15 ayat 2. Ya, Yohanes 15 ayat 2 kita baca dengan semangat anak muda, suara yang terbaik. Oke, dalam hitungan ketiga sudah ada di depan. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi yuk, 3, 2, 1. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sama-sama katakan amin. Baik pohon itu berbuah dan tidak berbuah, sama-sama ada tindakan ya. Yang tidak berbuah dipotong.
dipotong ya. Hidup kita yang tidak di dalam Tuhan adalah hidup yang tidak berbuah. Tentunya itu bukan hidup yang Anda sekalian yang ada di ruangan ini mau. Karena tadi semua waktu ditanya semuanya mau hidupnya berbuah. Jadi saudara pastikan hidupmu jangan di luar Tuhan ya. Hidup di dalam Tuhan pasti berbuah. Yang tidak di dalam kehendak Tuhan, tidak di dalam Tuhan, dipotong. Ya, bukan itu yang mau kita bahas. Tapi saya percaya deh, setiap orang di tempat ini mau hidupnya di dalam kehendak Tuhan, di dalam Tuhan. Sudah punya buah yang baik tahun 2024 dan pengen punya buah yang lebih lebat lagi tahun 2025. Iya Pak ya? Bener ya? Di dalam Tuhan berbuah bukan cuman buahnya lebat, tapi ada firman Tuhan. Di pasal yang ke-15 ayat yang berikutnya nanti baca. Berbuah dan buahnya itu tetap lagi. Ya, udah lebat dan tetap lagi. Untuk itu ada sebuah proses ya. Proses untuk berbuah lebat ini salah satunya adalah mau dikoreksi. Orang yang gak mau dikoreksi itu adalah hambatan. Sebuah faktor utama yang membuat orang itu gak bisa berbuah lebat. Membuat orang itu stagnan ya. Seperti berlari di tempat. Mikir-mikir kenapa aku tuh begitu-begitu aja. Coba dipikir-pikir. Apakah ada koreksi? Apakah ada didikan-didikan yang kamu tolak? Bukan cuman didikan yang kamu tolak. Atau kemungkinan gak mau diajar. Gak mau terima didikan. Ada beberapa hal yang kita harus hindari dalam menerima koreksi. Ya, 3 hal ini kalian bisa nanti catat, kemudian ada banyak ayat untuk menjadi fondasi. Kebenaran firman Tuhan yang paling kuat adalah berdasarkan apa yang dikatakan di Alkitab. Jadi waktu nanti Pastor Mac munculkan beberapa ayat, kalian segera catat ya. Karena di dalam koreksi, menerima koreksi ini bukan cuma di masa muda, sampai orang berusia berapapun namanya hidup yang terus berbuah akan terus menerima koreksi dan terus harus berubah ya. Jadi ayat-ayatnya nanti dicatat dan jangan sampai lewat. Yang pertama, apa yang harus dihindari kalau menerima koreksi? Boleh tampilkan. Yang pertama adalah being defensive. Ya, being defensive yaitu membela diri dan membangun tembok. Orang yang membela diri itu selalu kasih alasan. Waktu dikasih masukan dan diberikan koreksi, dia buru-buru. Aku begini karena, ya. Sebenarnya aku ini begini. Selalu menceritakan alasannya. Aku ini sudah berusaha, tapi anak muda, kalau kita menghadapi koreksi, saya sarankan, dengarkanlah ya. Jangan cepat berkata-kata, tapi dengarkanlah. Saya memegang satu moto yang buat saya, membuat saya ini di dalam menerima kritikan, bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan dan gak pasang tembok duluan itu dengan moto ini. Kalian juga boleh ya adopsi moto ini. Saya selalu punya moto, apapun yang orang sampaikan selalu ada benarnya. Ya, selalu ada benarnya. Apapun yang disampaikan selalu ada benarnya. Tapi sering sekali suatu orang itu memberikan koreksi kepada kita. Sebelum kita mendengarnya, peluru udah kena kita, belum kita mendengarkannya. Ini otak dan pikiran sudah cruising so fast untuk menjawab. Untuk memikirkan apa yang harus aku katakan. Kita tidak mendengar tapi kita sibuk berpikir membalas. Dan memberikan penjelasan. Kalau Anda mau memberikan didikan supaya menjadi bijak. Kalau Anda mau terima koreksi. Dan kemudian Anda berkumpul dengan orang-orang bijak, kata Amsal, orang yang menerima didikan, rumah mereka, their home is with the wise, katanya begitu ya. Rumahnya mereka akan tinggal bersama-sama dengan orang bijak.
Tapi orang yang cepat berkata-kata adalah orang yang tidak mau menerima didikan adalah orang dungu, kata Amsal. Sehingga waktu kita mendengarkan koreksi. Waktu saya bilang koreksi, wah itu levelnya mungkin lebih sakit daripada masukan ya. Masukan itu sebuah tambahan yang kamu tuh bisa lebih baik lagi. Jadi udah bener tapi ada room ya untuk improvement. Tapi kalau yang namanya koreksi berarti ini loh kamu udah salah loh gitu ya. Kamu salah, kamu gak boleh begini. Nah sering sekali yang nyelekit hati kita ini membuat kita reaktif. Dan reaktif yang no banget yang harus kita avoid adalah defensif. Bela diri, bangun temboknya itu tinggi banget. Alasan. Setiap dari kita ada bibit-bibit itu sih. Belum apa-apa sudah mau bela diri dulu. Mau gak anak muda yang ada di mana-mana juga. Kita sama-sama sepakat yuk. Di tahun 2025 ini ayo runtuhkan tembok itu. Karena kenapa? Rugi sendiri. Orang yang kalau mau kasih koreksi ya. Ini bukan masukan loh ya. Orang yang mau kasih koreksi, bukankah orang itu juga meresikokan dan memberanikan diri menyampaikan apa yang sebenarnya susah disampaikan. Karena ini adalah sebuah koreksi. Jangankan dikoreksi, saya tanya sama kalian semua, gampang gak untuk kalian itu mengkoreksi orang lain? Ayo, gampang gak? Sahabat, saudara, orang di rumah, aduh kalian maju mundur. Kalian tahu dia gak bener, kalian mau kasih tahu. Tapi waktu kalian mau maju, aduh nanti kalau misalnya clash gimana? Kalau nanti konflik gimana? Kalau dia benci aku gimana? Firman Tuhan bilang apa? Lebih baik ada teman yang tegurannya jelas-jelas di depan daripada musuh yang menciummu tapi memukulmu dari belakang. Yes? Kita memberikan koreksi aja maju mundur takut-takut. Apalagi Anda berpikir, masa orang kengangguran ya iseng-iseng cari gara-gara memberikan koreksi untuk hidupmu. Nggak ada orang yang nganggur seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memberanikan diri mengkoreksi kamu dan memberitahu kesalahanmu ada di mana, kamu thank you sama Tuhan karena teman yang seperti itu limited edition. Ya, dengarkan dan jangan cepat-cepat bangun tembok dan bela diri. Itu a big no-no yang pertama. Kita lihat ya, Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Orang yang membela diri, di sini dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Itu dia ya. Menurut dia benar aja. Menurut dia lurus aja kok. Padahal dia udah menyimpang sampai kemana-mana. Dikasih tahu enggak. Menurut dia lurus. Orang yang being defensif banyak alasan dibilang apa? Orang bodoh. Sudah ya sampai di sana kayaknya ngapain ya gue defensif ya. Kayaknya cukup ya sampai sana ya. Tapi ada lagi nih ya. Being defensif di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Itu adalah orang yang selain daripada bodoh. Orang yang menolak kasih Tuhan. Jadi kalian tahu gak? Waktu dikasih koreksi. Kalian membangun tembok, membangun benteng, membela diri. Itu bukan menolak. Orang yang memberitahu koreksi itu. Kalian tuh sedang menolak kasih Tuhan. Bukan manusia yang kalian tolak. Tapi Tuhan yang kalian tolak. Karena saya bacakan Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan itu mendidik orang yang dikasihinya. Dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau engkau mau terima kasihnya dari Tuhan. Ya. Kalau engkau mau Tuhan mengasihimu. Jangan tolak didikan. Orang yang tolak didikan selain daripada orang itu adalah bodoh. Orang itu juga menolak kasih Tuhan. Bukan manusia yang kamu tolak. Tapi Tuhanlah yang kamu tolak.
waktu kamu membela diri. Ya, cukup udah lewat. Tapi mulai hari ini kalau dikoreksi cukup dengarkan saja, tidak usah bela diri. Boleh anak muda sepakat? Bilang sama kanan kirinya, udah gak usah bela diri. Kalian akan lihat manfaatnya ya. Gatel rasanya gitu ya. Gatel rasanya. Being defensive itu macam-macam ya. Gatel rasanya pengen tanya orang itu. Lu dengar dari mana? Ya. Siapa yang bilang? Udah tinggalkan itu semuanya. Mulai 2025. Karena kenapa? Kamu yang mau didewasakan Tuhan. Buat apa semuanya yang kamu harus cari tahu, siapa yang kasih tahu, buktinya apa, kemudian alasannya aku begini karena begini, ribet, sudah tinggalkan saja. Kalau dikoreksi, terima saja. Amin. Amin. Yang kedua, avoid apa? Reacting with extremes. Ini yang sering dilakukan orang ya. Selain daripada membela diri, membangun tembok ya. Orang yang dikoreksi itu kadang reaksinya itu langsung ekstrim. Misalnya dikoreksi begini, kamu itu ya tadi waktu kasih masukan ke dia ya itu pedas banget loh. Lain kali kamu kalau mau kasih masukan itu ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Langsung setelah dikoreksi itu go to the extreme. Ya udah kalau gitu mulai hari ini aku gak mau lagi kasih masukan. Ya, terus dibilangin, kamu kalau bercanda itu jangan buat orang tersinggung. Tiba-tiba sejak dikasih tahu ngumpul-ngumpul sama teman, dia jadi pendiam, dia nggak mau ngomong, ngambek to the extreme, gitu ya. Orang itu nggak bisa dikasih tahu. Ada jenis orang seperti ini, jenis orang yang, kalau mau kasih tahu dia itu rembukan sak masyarakat. Karena kenapa? Resikonya tinggi banget. Dia itu bisa benar-benar flip upside down. Dibilang gak boleh begini, dia bisa langsung mogok to the extreme. Kamu jangan makan manis-manis banyak. Tiba-tiba mogok makan. Yang manis, yang asin, yang kecut, yang pahit. Semua dia gak mau makan. Katanya gue makan banyak. Loh bukan, kamu tuh jangan makan manis-manis. Tapi semuanya di drop sama dia. Ada orang seperti itu. Orang yang seperti itu gak bisa terima koreksi. Gak mau diajar. Karena waktu dikasih tahu, dia bukan marah sama orang itu, tapi dia strike, bentuk demonya itu langsung go to the extreme. Dia nggak mau dikasih tahu dan dia nggak mau mendengar sebenarnya koreksinya dan solusinya itu apa. Dia nggak mau, dia marah aja pokoknya. Ya udah kalau gitu nggak usah sekalian. Ya udah kalau kayak gitu nggak usah ngomong. Ya udah kalau kayak gitu nggak usah ini, nggak usah itu. Avoid. Orang yang seperti itu orang yang nggak mau diajar. Ya, yang ketiga. Oke, yang ketiga lagi. Ada reaksi yang harus kita avoid yaitu launching and attack. Tiga ini inget ya, waktu kalau dikoreksi jangan sampai jadi orang yang being defensive, reacting with extremes, dan launching and attack. Launching and attack itu seperti apa? Waktu dikoreksi, terus kita tuh langsung serang balik. Alah kamu gak usah ngomong lah, kamu juga kayak begitu. Nah gitu ya. Terus jangan ya dek ya. Kalau sampai orang tua kamu, tak cubit kamu sungguhan, gitu ya. Kalau sampai orang tua kamu tuh bilangin kamu, jangan berani-beraninya kamu ngomong begini. Aku begini kan belajar dari mama. Halo? Saya jadi ingat Pastor Yudi. benci aku. Tolong ya, jangan ya. Hidupmu tanggung jawabmu sendiri. Ya, kalau kayak begitu, apa kamu mau hidupmu jadi bejat, ya? Hidupmu jadi jahat nggak karu-karuan? Terus kamu bilang, soalnya dunia semakin gila, ya. Soalnya zaman udah jahat. Ya udah, kalau emang karena faktor luar kamu menjadi kayak begitu, ya kamu jadi aja nggak karu-karuan. And you blame it on and you attack on how the society is so bad now. How semua value itu udah menjadi korup now. Apakah kamu menjadi orang seperti itu? Kalau gitu waktu kamu dikasih koreksi, kamu jangan serang balik orang yang kasih koreksi. Dan kamu jangan menuntut kamu yang dibahas. Ada orang tuh ya,
Dia yang dibahas, tapi dia ngebulet membahas orang lain. Nggak tahu hubungannya apa, gitu loh. Terus ada orang juga, dia launching attack-nya itu dia bukan cuman attack orang lain. Oh kamu juga begitu, aku kan belajarnya dari kamu. Ada satu lagi nih, launching an attack. Oh ada yang lebih parah lagi. Wih, heran saya sama orang seperti itu. Ya, jadi ya apa? Kamu ini ada sakit, ada infeksi yang orang kasih tahu, kamu tuh bilang, ntar nunggu masuk ICU aja. Gue masih oke kok, sekarang masih bisa jalan, masih bisa napas gitu. Itu ibarat orang yang kalau dikasih tahu, dia tuh bilang, gue masih gak seberapa, ada yang lebih parah, katanya begitu. Ada orang kayak begitu. Avoid. Kamu gak bisa diajar kalau mulutnya dan jawabnya selalu 3 ini. Ya, bela diri, kemudian reacting to the extreme, kemudian serang balik. Ya, bilang sama kanan kirinya, 3 ini jangan ya dek ya. Udah? Selesai? Kalau kayak gitu selesai di sini apa lanjut? Lanjut ya. Masa dikasih tahu tuh yang jangan-jangan doang gitu ya. Kalau kita dikoreksi, yang pertama ya, terimalah koreksi tanpa pilih-pilih orang. Hadapilah dengan kerendahan hati untuk mau diajar. Ya, terima koreksi itu harus rendah hati. Karena ada orang waktu dikoreksi, dia itu kayak lu siapa? Terus ada orang yang kalau mau terima koreksi, misalnya contoh ya, di dalam kita sama-sama di dalam penggembalaan anak muda ya. Oh sama-sama nih bertobatnya. Temennya tuh koreksi dia, siapa lu bukan pemimpin gua. Ya, terus udah pemimpinnya yang ngomong, siapa lu bukan gembala gua. Habis gembala yang ngomong, siapa lu bukan gembala sidang. Ya ampun, sampai Tuhan turun membangkitkan orang mati, itu orang juga gak akan berubah. Karena emang begitu. Sikap yang harus dicabut sampai akar-akarnya itu adalah kesombongan. Ya, kesombongan yang kalau dikoreksi itu pilih-pilih orang. Pilih-pilih orang. Teman sebaya dia gak mau dengar, apalagi kalau Tuhan kirim seorang anak kecil, wah kayaknya anak kecil itu ditolak abis-abisan. Hei anak muda, suatu hari kalian itu bakal jadi orang tua, amin. Yes, kalian itu akan menjadi orang tua yang Tuhan percayakan. Tuhan titip anak-anak yang dididik takut akan Tuhan. Dan kalian tahu, anak-anak itu yang kadang akan berseru kebenaran di rumah. Ya, anak-anak itu yang kadang tanpa kita sadar tuh bisa kaget loh kita, yang menegur kita. Ya, yang kadang udah mulai menggampangkan kebenaran, yang kadang nggak mau ke gereja. Saya dengar beberapa cerita dari orang tua yang lucu. Mereka itu ada 1 minggu mau skip, nggak mau ke gereja, santai-santai aja. Anaknya yang bilang, nggak boleh papa mama hari Minggu harus ke gereja. Anaknya tantrum harus ke gereja. Didikan datang dari mana ayo? Dari anak kecil. Yang namanya didikan, Amsal bilang apa? Hikmat itu gak susah ditemukan. Itu di dinding itu diseru-serukan hikmat. Antara kita tuh mau cukup rendah hati gak untuk terima? Atau ternyata pride kita yang menjadi penghalang. Bukan gak ada yang mau koreksi, tapi kita pilih-pilih siapa yang koreksi. Dan kita gak mau. Kalau bukan orang tertentu, aku gak bisa respect sama dia. Dia siapa? Dia tuh masih bergumul di area itu. Hey, kalau Tuhan mau pakai keledai sekalipun, yang mungkin IQ-nya gak setinggi manusia. Kalau Tuhan pakai kayak begitu, apakah engkau bisa tolak? Itu didikan dari Tuhan loh. Sekarang kita lihat sama-sama ya, Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang lemah lembut. Terjemahan yang lain ya, saya bacakan ya. He leads the humble in doing right, teaching them his way. Tuhan itu mengajarkan orang yang rendah hati untuk melakukan yang benar.
Tuhan itu pimpin the humble in doing rights. Kalau kamu mau benar di dalam hal-hal yang kamu udah tahu, kamu udah salah jalan nih, Satu kunci utama ya, He leads the humble. He leads the humble. Kamu cukup saja rendah hati, Tuhan pimpin jalanmu. And teaching them in His way. Ya, jadi dengarkan koreksi itu, jangan pilih-pilih orang. Hadapilah dengan kerendahan hati untuk mau diajar. Tapi ini berbeda loh ya. Dengan orang yang kayak semua masukan dia terima. Karena kalian pernah dengar kan, filter apa yang kalian dengar gitu loh. Filter apa yang kalian dengar. Sekali lagi makanya kalau dikoreksi itu jangan go to the extreme. Ya, setelah dibilang terimalah koreksi tanpa pilih-pilih orang. Ya kamu jangan go to the extreme. Sejak pulang dari ibadah ini semua orang yang kamu temui, tolong eval hidupku. Ada masukan gak? Itu namanya tidak punya rasa aman. Selama kita tuh rasa amannya di dalam kebenaran firman Tuhan, ini dulu fondasinya. Sembarang orang yang ingin istilahnya ingin menanam figur dalam hidupmu dan memberikan masukan, sebenarnya itu gak penting pun, Roh Kudus yang akan memberitahu. Selama kamu gak sombong aja, udah. Selama kamu rendah hati aja udah. Jangan pilih-pilih orang, jangan tolak orang itu, tapi biarkan Roh Kudus yang pilah-pilah. Udah kamu tuh yang ini ya, yang akan membuat kamu dewasa. Karena ada orang tuh yang gak punya rasa aman, semua masukan dia terima. Kelihatan rendah hati, tapi sebenarnya bukan rendah hati, tapi dia gak aman. Dan dia gak siap untuk terima semua masukan, dan kemudian dia menjadi down. Dia merasa, bener ya, aku ini gak ada baik-baiknya ya. Bener ya, ternyata semua yang aku lakukan itu sia-sia ya. Usahaku tuh semuanya tuh gak menghasilkan ya. Jangan jadi orang yang to the extreme. Ya, jangan pilih-pilih orang di dalam menerima koreksi. Tapi semua fondasinya itu adalah taruh rasa aman di dalam firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan memilah-milah. Amin. Yang kedua, waktu kita menerima koreksi, terimalah koreksi beserta konsekuensinya. Karena kemarahan hanyalah bentuk pemberontakan. Ya. Kalau kita itu udah salah, pasti ada konsekuensinya, brother sister. Ya. Jangan mau enaknya doang dong. Apa yang kamu tabur, apa juga kamu tuai. Memang tiap-tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Thank you multimedia ya. Kalian begitu cepat dan sigap, saya gak bilang ayatnya. Udah muncul tadi di situ ya. Ibrani 12 ayat 11. Ganjaran, koreksi, ya, didikan. Memang gak mendatangkan sukacita. Mana ada orang yang dikoreksi dan orang yang dikasih tahu salahnya. Yeay, thank you ya, aku udah dikasih tahu salah aku, something wrong. Ya, pasti mendatangkan duka cita. Tetapi itu kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada satu tokoh Alkitab yang saya kagumi banget, rasa amannya itu tinggi banget sama Tuhan. Yang beberapa perikop ya, dia menulis aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman berada dekat dalam Tuhan. Siapa orang itu? Daud. Ya, Daud. Daud terima koreksi dari Nabi Nathan. Wah, itu koreksinya. Kita lihat ya. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Kita tahu apa yang Daud lakukan. Dia melakukan jinah. Dia merencanakan pembunuhan, ya, so murder, adulteries gitu ya. Tuhan kirim Nabi Nathan dan memberikan perumpamaan tentang kalau ada orang miskin yang dia cuma punya 1 domba. Dan kemudian orang kaya ini waktu dia ada pesta, dia mikir, aduh sayang ya saya pakai domba saya ya. Saya pakai aja deh domba orang miskin itu, diambilnya lah. Waktu Daud mendengar, jahat sekali orang itu. Orang itu pantas mendapatkan hukuman orang mati. Kemudian Nathan bilang, kamu orangnya. Wow, that was like pierce gitu ya. Tapi itu perlu.
Wah, saya bilang Nathan ini memang sahabat yang baik banget ya. Dia berani menyampaikan teguran kepada raja. Dia ini juga meresikokan kepalanya. Bukan orang yang berdosa ini yang layak mendapatkan hukuman mati. Tapi dia juga meresikokan kalau sampai raja gak senang bisa-bisa aku yang dihukum mati. Tapi dia tetap menyampaikannya. Di ayat yang saya cari yang Oke. Nah, 12 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan. Terus dipaparkanlah kejahatannya itu. Kemudian dikatakan maka akan ada malapetaka menimpa kamu. Reaksinya Daud apa? Kita tahu ya reaksinya ya. Daud bilang begini, ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini loh, satu ayat ini sederhana. Tapi it shows everything. No excuse, no nothing. Dia cuma bilang apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia gak bilang, salahnya. Kenapa jenderal-jenderal waktu perang itu gak mengajak aku pergi? Kenapa meninggalkan aku di soto? Makanya aku waktu itu melihat dia gak beralasan, dia gak self defense, dia gak attack others. Dia waktu itu mengatakan, aku sudah berdosa. Dan kemudian apa? Ada konsekuensinya kan? Ada konsekuensinya dan kita tahu konsekuensinya apa? Bahwa anak yang lahir dari Batsyeba ini, di mana nama anak ini nggak ada dong ya. Anak yang lahir ini akan mati pada saat itu. Apakah Daud marah sama Tuhan? Apakah Daud mengatakan, kenapa Tuhan? Aku kan sudah ngaku. Hei saudara, kalau kita itu sudah mengaku dosa, penyesalan sesungguhnya itu adalah menerima konsekuensi dengan takut akan Tuhan. Kalau mengakui kesalahan dengan embel-embel, daripada aku gak mengaku kesalahan, nanti ini akan menimpa aku, itu akan menimpa aku. Berarti kita itu mengaku kesalahan bukan karena mengasihi Tuhan, hanya mau bebas dari hukuman. Padahal kasih Tuhan itu dijanjikan kepada kita tuh sampai kekekalan. Daud puasa, Daud minta sama Tuhan, tapi kemudian anaknya mati juga kan. Waktu anaknya mati, apakah dia marah sama Tuhan? Tuhan, aku udah menyesal loh Tuhan. Tuhan, aku udah berpuasa loh Tuhan. Kenapa Tuhan? Hei, apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Kalau kamu dikoreksi hari ini, dan kalau hari ini, kalau kamu mau menyerahkan kesalahan dan kebebalan hatimu dan apa yang sedang kau tahan-tahan selama ini di altarnya Tuhan, dengarkan ya, siap-siap. Kalau Tuhan mau memberikan konsekuensi, lebih baik kita jatuh ke tangan Tuhan daripada tangan si pembohong itu, iblis yang cuma mencuri, membunuh dan membinasakan. Begitu juga waktu Daud mengadakan sensus, dikatakan kamu pilih yang mana? 3 itu apa? Ada penyakit sampar, ada kelaparan, kamu pilih mana? Dia bilang aku mending jatuh ke tangan Tuhan. Selalu dia pilih itu mending aku tuh jatuh ke tangan Tuhan. Waktu kita dikoreksi, dan kita harus menerima konsekuensinya. Jangan marah sama Tuhan ya. Jangan marah sama Tuhan. Karena waktu Anda marah, Anda itu memberontak. Dan kalau Anda memberontak, Anda berada di pihak lawannya Tuhan. Kalau Anda melawan Tuhan, siapa yang membela? Halo? Yes. Terimalah koreksi beserta dengan konsekuensinya. Penting loh ya. Jangan cuma terima, menyesal, tapi aku gak mau konsekuensinya. Gak bisa. Terimalah koreksi beserta dengan konsekuensinya. Karena kemarahan hanyalah bentuk pemberontakan. Tapi kemudian pastinya Tuhan itu setia loh. Tuhan itu baik. Tuhan itu gak pernah terus menerus mengungkit-ungkit kesalahan kita. Dimana kalau ke depannya kita menghadapi tantangan kalau kamu tuh terus iya karena dulu kamu salahnya di situ sih. Nah itu bukan dari Tuhan. Kalau itu terus diungkit-ungkit dan kalau itu terus mengintimidasi kamu, itu datangnya bukan dari Tuhan.
Kalau kita minta sekali Tuhan ampuni, selesai. Ada konsekuensi yang kita tanggung, selesai. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit. Yang lalu sudah berlalu. Intimidasi itu bukan datangnya dari Tuhan. Dakwaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, kita lihat sama-sama. Terimalah koreksi bukan sebagai tanda kelemahan atau kegagalan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbesar kapasitas hati. Ya, terimalah koreksi itu bukan sebagai tanda kelemahan atau kegagalan. Orang gagal diajar karena apa? Karena gengsi. Ya, jadi waktu dikoreksi itu, aduh malu kalau ketahuan salah. Ya, malu. Kalau waktu dikoreksi, kayaknya kamu berubah loh. Kamu tuh udah mulai sombong. Ya. Waktu melakukan sesuatu dikoreksi. Kamu itu melakukan ini karena kedagingan. Kamu ini melakukan ini karena punya agenda pribadi. Kamu ini melakukan ini karena mau membuktikan diri. Waktu mendengarkan itu, ya, itu langsung seperti diekspos. Langsung kayak kelihatan warnanya. Reaksinya apa? Gengsi dong, ketahuan ternyata punya agenda pribadi. Gengsi dong, kebongkar ininya ya, kesombongannya. Nah, Anda tahu orang yang berani menunjukkan kelemahannya and being vulnerable, itu adalah orang yang terkuat. Bukan berarti orang yang kalau mengaku salah, orang yang mau bilang, iya aku salah. Itu bukan orang yang lemah loh. Bukan loh. Tapi justru orang yang kalau udah salah gak mau ngaku-ngaku. Dan lebih parahnya ada orang yang sudah ambil keputusan yang salah. Dan dia bilang sudah terlanjur. Karena apa? Karena gengsi. Karena waktu ambil keputusan itu pastilah. Orang kanan kiri itu pasti Tuhan kirim. Bilang kamu jangan ambil plan A. Plan A itu enggak baik. Tetap kekeh. Jalan aja ngegas ke plan A. Tiba-tiba aduh kena batunya. Dan tahu bener ya ini plan A ini salah ya. Tapi kenapa? Gengsi. Kayak daripada aku harus ngaku planku salah gitu ya. Apalagi ya waktu orang yang ngasih tahu mungkin gitu ya. Coba kamu jalan nanti kamu nyesel. Kamu kalau tetap aja jalan ke arah sana nanti kamu nyesel. Beneran nih, tapi kenapa? Karena gengsi ketemu orang itu dan bener-bener ngaku aku nyesel. Mendingan ya sudahlah terlanjur, aku teruskan aja deh. Tapi di situ ngotot minta penyertaan Tuhan. Jangan pakai prinsip ini ya, kalau aku salah Tuhan tolong benarkan. Enak aja loh. Udah jelas ada peringatan. Udah jelas dibilangin ini jalan yang salah jangan ditempuh. Nggak bisa ya kalau kita tuh mengandalkan prinsip Yosua gitu kayak aku itu kalau udah bertumbuh dewasa bukan lagi minta disertai Tuhan. Tapi bukan lagi minta tuntunan Tuhan tapi minta sertai Tuhan kalau aku salah tolong benarkan. Bukan itu ya aplikasinya ya. Tapi taruhlah gengsi itu. Karena Tuhan mampu memulihkan keadaanmu. Tuhan mampu menjadikan kesalahanmu itu, kalau kita cukup rendah hati mengakuinya ya, Tuhan mampu memakai kesalahan kita dengan kerendahan hati. Tuhan mampu menggantikannya dengan kemuliaannya. Amin. Jangan gengsi dong. Seberapa jauh Anda sudah berjalan sekarang ini di usia Anda, ya di usia Anda. Kalau Anda sudah tahu itu salah, ayo segera. Jangan tahan gengsimu hanya untuk mau membuktikan daripada aku ngaku salah mendingan aku teruskan aja ya. Karena orang yang mau dikoreksi menunjukkan kelemahannya ya, tanda kelemahan dan menunjukkan iya aku salah itu justru orang itu Tuhan akan perbesar kapasitas hatinya. Dan kita lihat bagaimana Daud dengan rendah hati mengaku di seorang Nabi Natan. Ya, seorang Nabi Natan yang adalah orang yang melayani raja. Yang posisinya di bawah raja. Orang ini menegur raja. Dan dia mengatakan aku orang berdosa. Ya, aku orang berdosa.
keterusannya selanjutnya, bukankah nama Daud Tuhan ingat-ingat sampai cucu turun temurun? Bukankah sampai kitab-kitab berikutnya, raja-raja berikutnya, Tuhan itu banyak menunjukkan kemurahan hati kasih karunia-Nya dengan mengingat kepada hambaku Daud. Tuhan bilang, karena hambaku Daud, maukah engkau menjadi orang yang Tuhan ingat untuk anak cucu turun temurunmu? Karena siapa? Karena namamu diingat sama Tuhan. Tuhan perbesar kapasitas hatimu sehingga imanmu kepada Tuhan, kerendahan hatimu kepada Tuhan, itu juga yang akan engkau wariskan kepada anak cucu turun temurunmu. Amin. Saya percaya loh. Kalau Anda nanti jadi orang tua yang mudah diajar, kalau kamu nanti jadi orang tua yang mudah dikoreksi, anakmu pun kalau salah itu cepat ngaku. Anakmu kalau salah itu gak usah susah-susah dikasih tahu. Dia tuh ada satu guilty, tapi guilty-nya itu bukan yang unnecessary. Tapi dia tuh kepekaan akan kesalahannya. Gak harus ketahuan duluan, dia itu udah ngaku duluan. Papa, tadi saya ngomong kotor. Karena kenapa? Kapasitas hati yang Tuhan perbesar itu bukan hanya menjadi milikmu. Tapi itu milik pusaka yang Tuhan akan kasih kepada anak cucu turun temurunmu. Amin. Amin. Kita lihat 2 ayat. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Amsal 15 ayat 31 sampai 32. Telinga yang mendengar teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ini yang tadi saya bilang ya. Mereka itu akan ada di tengah-tengah home of the wise. Oke? Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Engkau akan memperoleh akal budi, dan juga Amsal 12 ayat 1 dikatakan memperoleh pengetahuan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Anda mau beroleh hikmat di dalam kejelasan mengambil keputusan. Anda mau punya clear conscience di dalam mengambil keputusan. Anda mau punya hikmat di dalam berkata-kata. Apa nih? Cintailah didikan. Buat apa kamu kejar-kejar pengetahuan segala macam teori? Buat apa kamu berusaha berprestasi sedemikian rupa? Tapi satu hal ini kau abaikan, didikan. Itu tetap akan ujung-ujungnya akan menjadi orang dungu. Barang siapa mencintai didikan, kapasitas hatinya diperbesar. Bukan saja dia akan beroleh akal budi, tapi orang itu juga akan beroleh pengetahuan. Amin. Tadi 3 ya, untuk kita mau dikoreksi. Tampilkan yang pertama. Terimalah koreksi tanpa pilih-pilih orang. Hadapilah dengan kerendahan hati untuk mau diajar. Yang kedua, terimalah koreksi beserta konsekuensinya. Karena kemarahan hanyalah bentuk pemberontakan. Yang ketiga, terimalah koreksi bukan sebagai tanda kelemahan atau kegagalan. Melainkan sebagai kesempatan untuk memperbesar kapasitas hati. Silakan difoto. Siapa di sini yang siap Tuhan perbesar kapasitasnya di tahun 2025? Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bawa hidupmu sebagai bejana yang Tuhan bentuk ya. Suatu kita datang menyembah Tuhan, izinkan tangan Tuhan ya membentuk bejana. Ya, izinkan tangan Tuhan itu membentuk apa ya itu ya, seperti tanah liat yang mau gitu loh. Jangan jadi tanah liat yang keras. Nanti the pottery itu pasti akan crack, pasti akan patah. Mau hidup kita tuh jadi sesuai dengan rancangan Tuhan, ya lemaskan dirimu dulu sekarang ya. Bilang sama kanan kirimu, lemaskan. Amin. Mau dengan hati yang terbuka datang menghampiri Tuhan? Mau? Mau? Siap ya? Tuhan akan apa ya namanya ya? Tuhan akan nyatakan
hidupmu, area-area hidupmu yang perlu dikoreksi. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan.